Masih semangat Bapak Ibu hari ini? Oke, saya biasanya menyapa dengan bahasa Inggris di setiap kelas saya. Oke, Bapak Ibu keberatan bila merespon salam saya dengan bahasa Inggris? Tidak. Oke, good morning student. How are you today? Good. Okay. I'm trying to thank you. Oke, student, hari ini kita akan belajar coding awal, yaitu bagaimana kita membuat kode untuk supaya bisa dibaca di web page ya. Tujuan pembelajaran adalah siswa mulai mengenal code head, yaitu head maksudnya. Kemudian di dalam kurung H yang pertama itu H pembuka, kemudian H penutup, kemudian P itu paragraf, kemudian U itu underline. Saya tambah satu lagi ya, italic, supaya tidak terlalu cepat. Ya, dan coding warna. Baik, sebelum kita masuk ke belajar membuat coding, di setiap depan pian ada gelas ini kan? Ada ya? Atau kalau oke, HP saja, HP. Setiap orang pasti pegang HP. Baik, taruh HP di depan pian supaya kita masuk ke ranah bahwa coding itu harus ada awalnya dan harus ada penutupnya. Bila tidak ada penutupnya, maka kalimat yang kita tulis tidak bisa muncul. Baik, gamenya adalah guru berkata. Setelah guru berkata itu adalah tulisan nanti yang muncul di web page ya. Kemudian selesai. Bila tidak ada keduanya antara guru berkata dan selesai, maka jangan lakukan. Oke, perintahnya guru berkata, apa yang dikatakan itu nanti lakukan bila ditutup dengan selesai. Oke, pegang HP di depan pian, yang di depannya agak longgar. Pian bisa mengira-ngira 10 cm, 2 cm nggak? Bisa ya? Bisa. Kemudian satuan yang ulun pakai nanti senti sama kilan. Di sini namanya kilan juga ini lah. Ya, kilan juga. Oke. Baik, perintah yang pertama adalah guru berkata, pindahkan HP ke depan 5 cm selesai. Ya, lakukan pindahkan HP 5 cm. Oke. Perintah yang kedua, guru berkata, pindahkan HP ke kiri 1 kilan selesai. Oke, mantap. Kalimat yang ketiga, geser HP 3 cm ke kanan selesai. Tidak bisa dipindah karena tidak ada perintah awalnya, tidak ada guru berkatanya, tidak ada. Selanjutnya, guru berkata, mundurkan HP 10 cm. Tidak bisa mundur karena tidak ada kata. Baik. Terakhir ya, terakhir. Guru berkata, geser HP ke kanan setengah kilan selesai. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ulang. Baik, begitu juga dengan ketika kita menulis code. Mudah-mudahan kita secara inquiry itu belajar dengan karena sering melakukan lalu paham, walaupun tidak paham definisi, tapi bisa karena sering melakukan lalu bisa sendiri. Ternyata kayak gini. Nah, itu sebenarnya belajar yang penting juga. Baik, ulun share untuk simulasi page-nya, simulasi writing web page-nya ke grup WA.
Silahkan buka halaman itu di HP bisa nggak sih? Oh, nggak nyoba di HP kemarin. Di PC aja yang supaya enak. Di HP bisa juga. Baik, di laptop boleh supaya lebih luas. Di HP juga boleh. Ternyata di HP bisa juga. Sudah, bila sudah pian hapus coding yang ada di atas itu, bila di HP. Coba di laptop ya. Sudah dibuka di sini Bu? Belum? Bukan di sini Bu. Sudah Bapak Ibu? Buka semua sudah? Sudah, itu halaman untuk simulasi sebenarnya. Yang hidup. Baik, bila sudah pian hapus code yang ada di mesin simulasi itu, yang hapus dulu. Ini. Oh iya. Biar membuka kemana? Oh sudah. Oh iya. Sudah. Ini tidak pakai notepad ini enak. Sudah. Terima kasih. Kita hapus halaman yang ini. Kita klik run biar kosong di sebelahnya. Ya, kosong semua ya. Baik. Kemudian silakan copy paste coding yang ulun bagikan di grup. Setelah copy paste, pian klik run. Sudah? Hasilnya adalah ada segitiga. Ada apa lagi? Sudah nampak Bapak Ibu? Sudahlah. Nah, sekarang kita
memakai code underline. Ya, apabila pihak hendak menggarisbawahi tulisan, cari tulisan yang ada H di depan dan di belakang, atau yang ada P di depan dan di belakang. H itu untuk head, judul ya. Sudah, salah satu saja, yang paling atas boleh lah, yang ada H-nya atau yang ada P-nya, yang paling atas boleh. Lalu tambahkan U di depan dan di belakang. U setelah H yang paling depan dan U sebelum H yang paling belakang. Dapat? Bisa Pak? Nggak bisa Pak? Bisa. Apa hasilnya? Ada hasilnya nggak? U-nya pakai tangga lebih besar, lebih kecil. Nah ya, oke. Bisa di U yang sini Pak. Ini kita masukkan dulu Pak. Kita copy paste code-nya. Tapi banyak itu Pak, itu bukan code-nya. Mulai dari doctype. Ya, terus di akhir ada lagi. Terus ya. Enggak ke tadi. Nah ya. Oke. Bang. Di depannya ini. Di depannya ini Pak. Ini hanya paling depan. Nah ya, di depannya H itu tulis U Pak. Di belakangnya sedikit. Ya, sedikit. U. Buka dulu Pak. Ya, U tutup di sebelum H2 U slash ya run, kita run. Maka hasilnya pada tulisan triangle map CSS itu akan muncul underline. Ya. Kemudian misalnya pada paragraf di bawahnya Pak P Pak, yang di example of triangle itu Pak. Ya, itu kita kasih I. Ya, garis miring Pak. I. Setelahnya di run Pak. Ya, maka akan menjadi huruf italic atau huruf merah. Ya, jadi penggunaan U dan I, kalau U untuk underline, kalau I untuk italic. Kalau B bold ya. Kalau BR break. Jadi kalau belajar bahasa Inggrisnya bagus, itu mudah sekali mengingat. Karena kalau U itu underline, kalau I itu italic, kalau B bold, kalau BR itu pasti turun ke bawah, dia break artinya. Sudah bisa. Kemudian kita ganti warna pada segitiga itu. Ya, kode warnanya sudah ulun sharekan di grup. Pagar FF 04 kali itu untuk merah. Pihak boleh mengganti-ganti kode warnanya. Kode warna untuk shape-nya di sini. Setelah ada triangle, nah di sini warnanya. Pihak ganti ini seperti yang pihak inginkan. Setelah dirun, maka warnanya akan berubah di sini nanti. Yang triangle down Pak, coba kita ganti merah Pak. Triangle down. Ya, di sini Pak kita ganti merah Pak. Ya.
Oke, terang. Nah, maka asalnya biru jadi merah untuk penggantian kode warna. Baik, untuk teks yang lain bisa Pian lakukan sendiri. Mau merubahnya warnanya menjadi apa, Pian explore sendiri. Kode ini nanti jadi biru ternyata. Let's you find yourself. Temukan sendiri, explore sendiri. Ya, itu ada merah, biru, kuning ya. Kuning agak kecoklatan kayaknya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum kemarin mengatakan bahwa ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ada tempat belajarnya. Di sini tempat belajarnya di W3 School ini, W3 School ini tempat belajarnya. Sampean Pian bisa mulai dari awal sama sekali. Mohon contohnya. Ini home-nya. Mulai dari HTML, CSS, JavaScript, dan itu dituntun dengan sangat rinci, dengan yang paling mudah. Contohkan di HTML, Pian bisa mempraktekkan sendiri, mulai dari definisi, atribut. Misalnya kita mau mengganti style, bila Pian mulai awal pasti akan mudah. Ini style, ini gaya tulisan. Nah, kita red and blue, dan kita bisa mempraktekannya sendiri. Ini contohnya, kita praktekkan di sini misalnya. Langsung, I am normal, I am red. Nah, ini penggantiannya di sini untuk huruf ya, untuk huruf di sini. Pian bisa explore. Kemudian untuk membuat penjumlahan kemarin, kalkulator penjumlahan kemarin, itu sebenarnya ulun gak ada paham-paham banget. Cuma ulun pakai AI, ulun pakai ChatGPT. Saya chat, tolong buatkan coding untuk HTML CSS agar membantu siswa paham. HTML CSS membuat coding kalkulator penjumlahan. Klik keluar sudah, kita praktekin. Baru kita cari tahu. Kalau ada coding yang ulun tidak paham, baru ulun tanya. Coding style maksudnya apa? Lalu dijelaskan. Oh, itu untuk ini. Jadi pahamnya karena ada AI. Ulun pakai AI, ulun masukkan. Kemarin ulun bikin menjodohkan. Jadi di kanan ada circle, triangle. Kemudian di kirinya ada bendanya. Bila ditarik ke sini, plug, bila benar, hijau warnanya. Saya bikin coding itu juga pakai AI. Tolong buatkan coding untuk menjodohkan kata bahasa Inggris dan bendanya di sampingnya dibikinkan. Itu kita tidak perlu paham sama sekali untuk bersenang-senang. Pian bisa mempraktekannya. Sayangnya laptop saya tidak support untuk ini, Acer ini. Laptop saya tua banget sudah. Oke. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mudah-mudahan Pian bisa mengeksplor atau menerapkan, mengajari murid Pian pakai AI saja. Bikinkan coding ini, bikinkan coding ini. Kemudian Pian terapkan di Notepad Pian. Kalau tidak di sini, di Notepad bisa. Bila penasaran di Notepad. Bila tidak jalan, Pian copy paste lagi di AI. Kemudian Pian screenshot hasilnya, masukkan di AI lagi. Kok ini apa masalahnya? Dia akan menjawab. Pada baris kelima kurang koma, dikasih tahu. Baik. Baik, ada pertanyaan? Any question, please? Pak,
yang Gemini Bio 3. Gemini Bio 3. Bio 3. Bio 3. View. Gemini Bio 3. Kan gue udah selalu kepandai karena kita sering Pak. Pak jadi orang Pak. Gemini Bio 3. Saya nggak tahu. Gimana itu baru? Kasih tahu saya dong Pak, untuk apa itu Pak? Beneran Pak? Ulun daftar Gemini tuh pas masuk ini, pas masuk apa itu? Pelatihan ini, baru ulun daftar Gemini. Yang pernah pakai Pak? Salah nama ada banyak yang Pak. Salah nama. Salah nama. Kalau kemarin ulun bilang gini, bila kita mau belajar coding yang dari nol ya, yang dari nol, besok ulun tunjukkan caranya. Nah, ulun tunjukkan cara ulun mulai awal, mulai dari web page, kemudian kebingungan ulun menggunakan ke AI, kemudian ulun ingin, saya ingin bikin kalkulator, ulun nyuruh AI bikin, kemudian ulun melihat codingan AI itu kok gini, ulun tanyakan. Ini style maksudnya apa? Ini title maksudnya apa? Terus kemudian bikin kotak yang di tengahnya bisa diklik, itu lu tanyakan di situ. Tapi nggak bisa ingat sebelum mau praktekkan saja. Lu ada suara pakai Gemini 3 Pak. Maaf Pak. Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan, silakan Pak. Oke, mudah-mudahan lu bisa menggunakan juga nanti. Tanya silakan. Oke. Kok muncul gambarnya? Itu, oke. Oke. Jadi gini Pak, kalau kemarin mulai gitu juga ternyata di halaman web page kita bisa mencantumkan gambar ini. Selama gambar itu kita masukkan ke drive dulu, nanti alamat drive-nya dimasukkan di sini. Tapi yang mana ulun lupa. Nah, muridnya Oke, sama-sama. Ya, ada lagi silakan. Oke, cukup ya. Berapa menit Pak? Baik, silakan Bapak Ibu. Ya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan Tuhan bisa merespon karena hubungan fase A, B, C, D itu memang melihat bukunya itu mempersiapkan untuk berpikir kritis, berpikir mengenali ya. Ada yang mengenali pola, ada yang mengenali, itu memang nanti dipersiapkan untuk waktu SMP. Karena melihat bukunya kan bila 3, 4, 5 itu warnanya merah, kuning, hijau, maka bila kuning, merah, hijau berapa gitu. Itu bagus itu. Nanti cepat kalau belajar coding ini. Baik, mudah-mudahan anak-anak kita nanti 10 tahun ke depan sudah bisa coding dan hebat-hebat semua. Terima kasih atas perhatian-perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.